Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung bersama kami dalam Special Dialog hanya di Berita 1 News Channel, dan kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali mengingatkan Anda pemirsa untuk mencatat baik-baik dalam agenda Anda. Ini bukan cuma eventnya Kementerian Luar Negeri atau pemerintah semata, karena perayaan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika merupakan positioning bangsa Indonesia yang tetap komit dan konsisten pada semangat di kawasan Asia Afrika yang mungkin saya sendiri belum lahir di era itu, Bapak-Bapak sekalian. Tapi semangatnya ternyata masih tetap bisa dirasakan sampai sekarang. Oke, Prof, dalam sektor pendidikan tinggi, Prof, Anda sebagai Rektor Universitas Trilogi memiliki pandangan khusus terkait dengan kerjasama yang bisa dijalin mungkin di kawasan Afrika. Saya tidak bicara Asia dulu deh, ini yang paling jauh dulu nih, Afrika seperti apa? Biar ada keseimbangan antara Asia dan Afrika. Bagaimana, Prof? Oke. Jujur harus dikatakan bahwa kerjasama higher education dengan Afrika itu masih miskin. Ya, karena apa? Karena ya, informasi tentang Afrika kepada pendidikan tinggi atau pendidikan secara keseluruhan itu masih kurang, masih menganggap bahwa Afrika penuh dengan misteri, ya, jadi seolah-olah itu adalah hutan belantara gitu. Saya pikir itu kurang baik untuk pendidikan tinggi, karena sebenarnya potensi-potensi yang ada di situ itu kita bisa tingkatkan kerjasama antar perguruan tinggi. Misalnya untuk bidang pertanian, ya saya katakan pertanian, mengapa? Karena memang level pertanian kita lebih baik. Dua, di sana ada potensi. Itu pendidikan tinggi pertanian kita kan sudah bisa dikatakan mempunyai degree yang sangat baik ya, khususnya untuk budidaya pertanian, teknologi mekanisasi sama industri pangan. Kita ini sudah cukup di atas gitu. Dan itu bisa dikerjasamakan dengan beberapa kampus yang di sana mempunyai bidang yang relatif sama. Tetapi pada bidang-bidang yang berkaitan dengan filosofi, sejarah, saya pikir kita harus belajar kepada mereka. Yaitu seperti misalnya, ya kalau kita jujur, Afrika dengan Mesir, dengan Al-Azharnya, itu sudah mempunyai lebih lama dari Sorbonne. Kan? Peradaban mereka memang sudah jauh lebih hebat, dan itu bisa kita pelajari. Supaya tapi kalau teknologi terapan bagaimana, Prof? Teknologi terapan kita lebih di atas. Dan itu sebenarnya pendidikan tinggi yang sekarang bisa memanfaatkan adalah mereka yang bergerak di bidang-bidang ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, dan sebenarnya informasi teknologi, telematika itu bisa masuk situ. Kemudian industri kreatif, sebenarnya Indonesia bisa masuk ke situ. Jadi kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di sana sebenarnya sebaiknya ditingkatkan. Iya, wah, Prof, ini seharusnya Anda bisa mengambil peluang ini, Prof. Ya, apalagi tuan rumahnya kita ini 60 tahun gitu kan. Nanti saya berharap kepada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri juga partnership dengan higher education harus dilibatkan, karena memang tidak saja dalam dunia bisnis ekonomi, tapi bagaimana bisnis ekonomi bisa sustain kalau teknologinya tidak berkembang. Betul. Jadi memang ada satu persoalan seperti tadi Prof. Asep katakan nih, Pak Lasro, bahwa ada semacam ruang hitam tentang Afrika yang kita kadang terlalu cepat menjudge ya kawasan Afrika. Padahal kan tidak seperti itu. Ruang ini harus terang benderang dulu, biar kita bisa lihat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui politik luar negerinya, sehingga sebenarnya keuntungan ini bagi masyarakat Indonesia, Pak, untuk lebih tahu banyak tentang kawasan di Afrika itu sendiri. Persis. Bagian dari program reguler kita memang reach out ya kepada stakeholders kita, ya pengusaha, akademia, para civil society, ya memperkenalkan bahwa Afrika yang kita kenal, image mengenai Afrika yang kita tahu bukan image yang komprehensif, yang menyeluruh mengenai Afrika. Bayangkan Pak Doni, di antara 10 negara tercepat ekonominya, ada 7 di Afrika. 7 di Afrika? Ada 7 di antara 10 saat ini. Afrika Selatan itu income per kapitanya itu $10.000 ya, di atas kita. Seychelles, sumber investasi bagi Indonesia. Mauritius, sumber investasi untuk Indonesia. Banyak negara di sana yang income per kapitanya tinggi, termasuk 2 negara tadi itu $20.000. Tapi kenapa kita belum berkiblat ke sana ya, Pak ya? Itu tadi ya, image mengenai Afrika ya, perlu terus kita benahi, kita luruskan, sehingga potensi, kesempatan, peluang yang ada di sana, Indonesia harus terus. Regulasi apakah sudah memberi proteksi cukup bagi mungkin kalangan investment dari Indonesia bisa ke sana? Oh ya, tentunya perlu ada terus penguatan fasilitasi, dukungan ya, kebijakan, tapi juga antara Indonesia dengan setiap mitra kita, negara-negara Afrika juga membenahi terus upaya streamlining
berbagai mekanik kerjasama perdagangan, dan itu sedang kita lakukan terus, sehingga berbagai mekanisme bilateral kita perkuat, kita fungsikan yang ada. Perjanjian bilateral khususnya yang memfasilitasi arus perdagangan, arus kerjasama investasi, kita terus benahi dan terasa peningkatan itu. Iya. Dan sebenarnya Prof, ini kan tidak perlu menunggu harus ada semacam government to government, business to business gitu kan. Anda di kalangan akademika juga kan sebenarnya punya peluang untuk langsung. Tapi apa kesulitannya Prof sebenarnya untuk merambah Afrika ini? Ya, memang prioritas sebenarnya. Satu, prioritas di mana kita masih menggarap internal dan juga maksimum ke ASEAN. Yang keluar negeri itu kita banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat. Dan itu kan dominasinya di Amerika. Sehingga pengaruhnya paling ke Australia sama negara-negara Eropa Barat. Terbatas di situ. Informasi tentang Afrika itu terhalang oleh itu. Sehingga ada suatu barier di mana Afrika itu bukan prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnisnya Indonesia dengan Afrika itu relatif tidak sebesar bisnis Asia Indonesia lainnya gitu. Tetapi justru keadaan ini yang menyebabkan kooperasi atau kerjasama antar perguruan tinggi menjadi terhambat. Nah, sekarang keuntungan sebenarnya perguruan tinggi di mana kita mempunyai fleksibilitas. Nah, kita harus mencari partner-partner di situ. Sebenarnya pernah dilakukan dulu, sebenarnya ada yang namanya pusat penelitian tanah di Nigeria. Itu sebenarnya direkturnya ada Dr. Kang. Dan Dr. Kang itu alumni Institut Pertanian Bogor. Sebenarnya ahli tanah yang memang luar biasa, itu angkatan 60-an ya. Dan itu direkogniasi oleh Afrika. Nah, itu semua kesempatan. Tetapi karena terisolasi informasi itu tidak masuk ke bagian dari strategi, akhirnya kita enjoy sendiri. Betul. Dan kadang juga media ya Pak Lasro ya, ini tidak berimbang gitu kan. Tidak berimbang. Karena kita digempur oleh pemberitaan barat yang sebenarnya itu lebih memberikan keuntungan atau benefit bagi negara-negara di kawasan barat itu sendiri, Pak. Nah, Pak, ini kan ada dampak yang ingin dicapai sebenarnya. Ada dampak instan, mungkin kalau bahasa saya dengan meminjam istilah yang lebih mudah, atau dampak menengah dan dampak jangka panjang. Yang instan dulu nih Pak, terhadap penyelenggaraan 60 tahun KAA ini seperti apa kira-kira? Barangkali salah satu ini menjadi momentum exposure ya, bagi dunia, Asia Afrika, pemerintahan, delegasi bisnis, delegasi civil society mengenai Indonesia yang baru. Ya, 10 tahun itu banyak hal terjadi ya, kemajuan di Indonesia. Ini bagian diplomasi bangsa ya? Iya, diplomasi bangsa. Momentum exposure mengenai Indonesia. Sehingga program-program kita ini, Pak Don ini, kita atur sedemikian rupa oleh Panitia Nasional. Side eventnya itu juga sangat menarik. Ini menjadi hajatan nasional, pesta rakyat juga. Ya, Bapak Wali Kota Bandung itu sangat kreatif, Pak Ridwan Kamil. Banyak program-program yang menyertakan langsung peran serta masyarakat. Kementerian Perdagangan akan menyelenggarakan fair mengenai Indonesian Heritage. Basically itu produk-produk yang merupakan warisan budaya kita. Ini benar harus manfaati Pak. Soalnya tiap tahun Pak juga yang mengkoordinir berbagai 10 tahun sekali Pak ya. 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Ya. Dan sudah siap tentunya kan? Panitia Nasional bekerja keras dan harus optimis. Oke. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, Prof dan Pak Lasro, kita break dulu dan pemirsa tetap bersama kami karena Special Dialog akan segera kembali saat lagi.